Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua dimanapun Anda berada. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan semoga tetap semangat untuk terus belajar ya, khususnya belajar statistika. Oke teman-teman, pada kesempatan ini ya, saya akan kembali ke statistika dasar ya. Jadi saya tidak membahas tentang statistik penelitian lagi untuk saat ini ya, tapi untuk video kedepannya ya akan saya coba lagi. Tapi khusus pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai statistika dasar untuk materi ukuran pemusatan data. Jadi materi ini biasanya akan diajarkan pertama kali saat kita mempelajari statistika ya, baik itu di SMA maupun di perkuliahan. Oke, langsung saja kita ke materinya ya. Jadi teman-teman, seperti biasa ya, materi ini nanti akan saya upload ya di channel Dunia Statistika, channel YouTube ya. Teman-teman, sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, komen, dan memberi like pada setiap video yang saya buat ya. Semoga video-video ini dapat membantu teman-teman semua yang lagi penelitian ataupun lagi belajar statistika ataupun lagi mengerjakan tugas statistika. Nah ya, untuk ukuran pemusatan data, materi pertama yaitu rata-rata ya. Rata-rata disebut juga dengan mean ya. Nah, mengapa menghitung rata-rata ini sangat penting kita pahami? Karena ya, aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari ini sangat luas ya. Seperti kita bisa menghitung rata-rata gaji karyawan ya, kemudian rata-rata pendapatan per kapita, rata-rata usia ya. Mungkin kalau di dunia pendidikan itu selalu orang tanya, rata-rata nilaimu berapa gitu ya. Rata-rata nilai di kelasmu berapa? Rata-rata tinggi siswa di kelasmu berapa? Jadi menghitung rata-rata ini sangat penting karena untuk kita menjawab pertanyaan-pertanyaan orang dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, rata-rata yang pertama rata-rata hitung ya. Nah, rata-rata ini ya dinotasikan dengan X yang ada garis di atasnya ya. Itu dibaca X bar ya, dibaca X bar ya. Nah, rata-rata hitung itu dibagi menjadi rata-rata data tunggal dan rata-rata data berkelompok. Rata-rata data tunggal dibagi menjadi rata-rata tunggal biasa dan rata-rata tunggal berbobot. Nah, untuk rumus rata-rata tunggal biasa, X bar atau rata-rata, itu sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 sampai X yang seterusnya ya, sampai X yang terakhir, dibagi banyaknya jumlah data ya, atau sama dengan bisa disimbolkan sigma xi dibagi n ya. Kemudian untuk rata-rata tunggal berbobot ya, rata-rata itu sama dengan F1 dikali X1 ditambah F2 dikali X2 ditambah F3 kali X3 ditambah Fn dikali Xn dibagi F1 tambah F2 tambah F3 tambah Fn dan seterusnya, atau sama dengan sigma Fi dikali Xi dibagi sigma Fi. Oke, kalau lihat rumus mungkin bingung, kita langsung ke contoh soal. Untuk rata-rata tunggal biasa, tentukan rata-rata atau mean dari data 6, 4, 8, 10, 11, 10, dan 7 ya. Jadi kita masukkan ke rumusnya, rata-rata tadi X1 tambah X2 tambah X3 tambah Xn dibagi n, maka dia akan menjadi 6 ditambah 4 ditambah 8 ditambah 10 ditambah 11 ditambah 10 ditambah 7 dibagi jumlah datanya ada berapa? Ada tuh 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi sama dengan 56 dibagi 7 dapatlah 8. Jadi rata-rata dari data ini adalah 8. Nah, ini untuk contoh soal rata-rata tunggal berbobot ya. Tentukan rata-rata dari data berikut ini ya. Nah, di sini ada datanya, ada X, 5, 10, 15, 20. Di sini ada F. F itu frekuensi. Pak, arti frekuensi itu apa? Artinya 5, frekuensinya 4. Berarti 5 ini ada 4 kali ya.
10 frekuensinya 6, artinya 10 itu ada 6 kali. 15 ada 8, artinya 15 itu ada 8 kali. 20 ada 2, artinya 20 itu angkanya ada 2 kali. Nah, jadi untuk menghitung rata-ratanya kita kalikan ya. 5 dikali 4, 10 kali 6 ya. Jadi F1 dikali X1 ditambah F2 dikali X2 ditambah F3 kali X3 ditambah Fn kali Xn dibagi F1 tambah F2 tambah F3 tambah Fn. Jadi 5 dikalikan 4 ditambah 10 dikali 6 ditambah 15 dikali 8 ditambah 20 dikali 2 dibagi 4 ya, ditambah 6 ditambah 8 ditambah 2. Jadi sama dengan 240 dibagi 20 dapatlah 12 ya. Jadi rata-ratanya 12. Nah, untuk rata-rata data tunggal berbobot bisa juga kita kerjakan dalam bentuk tabel ya. Pertama kita bikin tabel XI untuk datanya, kemudian FI kita kalikan XI, kita kalikan FI. 5 kali 4 20, 10 kali 6 60, 15 kali 8 120, 20 kali 2 40 ya. Jadi totalnya 240, total FI-nya 20. Jadi tinggal kita masukkan ke rumus, rata-rata sama dengan sigma FI kali XI dibagi sigma FI. Jadi 240 kita bagi 20 sama dengan 12 ya. Jadi teman-teman bisa pilih mau cara yang pertama atau cara yang kedua dengan tabel ini yang teman-teman suka ya. Itu. Nah, sekarang kita akan lanjut ke rata-rata data kelompok. Jadi rumusnya rata-rata sigma FI dikali XT dibagi sigma FI. XT di sini adalah nilai tengah ya. Nah, nilai tengah itu sendiri rumusnya adalah batas bawah dibagi batas atas dibagi 2. Kita langsung ke contoh saja ya. Nah, tentukan rata-rata dari data berikut. Ini tabelnya, ini ada nilainya 20 sampai 24, ini ada frekuensinya ya. Sampai 45 sampai 49. Total dari data ini ada 50. Pertama kita bikin dulu tabelnya ya. Pertama tabelnya kita tambahkan XT atau nilai tengah. Nah, dapat dari mana nilai XT? Tadi batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Batas bawahnya 20, batas atasnya 24. Ya, berarti 20 ditambah 24 dibagi 2, dapatlah hasilnya 22 ya. 25 ditambah 29 dibagi 2 dapatlah 27. 30 ditambah 34 dibagi 2 dapat 32. Nah, ya ini ya, dan seterusnya. Kemudian kalau sudah dapat, tinggal teman-teman kalikan F-nya dikalikan dengan XT-nya. 4 dikali 22 dapat 88. 8 kali 27 dapat 27 dapat 216. 2 dikali 47 dapat 94. Semua FI kali XT-nya dijumlahkan ya. Dapatlah dia 1710. Sehingga rata-ratanya untuk data kelompok sigma FI XT dibagi sigma FI ya. Sigma FI XT-nya ini 1710, sigma FI-nya 50. Jadi 1710 dibagi 50 dapatlah 34,2. Rata-rata udah selesai, kita masuk ke modus ya. Jadi modus itu apa ya? Jadi modus itu adalah data yang paling sering muncul ya. Jadi untuk modus data tunggal tidak ada rumus ya. Tinggal kita tentukan saja data mana yang paling banyak. Kemudian untuk modus data kelompok ya, ini rumusnya ya. TB itu adalah tepi bawah kelas median ya. Kelas modus ya. Ini salah, kelas modus. D1 itu frekuensi kelas modus dikurang frekuensi sebelumnya. D2 itu frekuensi kelas modus dikurang frekuensi setelahnya. P itu panjang kelas. Kita langsung ke contoh soal ya. Contoh soalnya, tentukan modus dari 11, 10, 9, 8, 5, 13, 8, 46 ya. Jadi gampang saja, modusnya adalah 8 karena 8 paling sering muncul ya. Nah, ini untuk modus data kelompok. Tentukan modus dari data berikut ya. Ini ada nilai, ini ada frekuensi ya. Data berkelompok seperti tadi. Nah ya, ini ada nilai, ini ada frekuensi. Saya ketik ulang. Di sini saya akan kasih simbol mana saja atribut-atribut yang ada di rumus modus tadi ya. Nah,
Jadi ya, untuk memilih modus kan kita tahu kalau modus itu data yang sering muncul, berarti kita pilih frekuensinya yang terbanyak. Jadi frekuensinya 17. Nah, yang saya lingkari ini adalah kelas modusnya ya. Kelas modus. TB ya. TB itu tepi bawah kelas modus. Nah, batas bawahnya 45 ya. Tepi bawah itu batas bawah dikurangi 0,5, berarti tepi bawahnya 44,5. Kemudian D1 tadi kan frekuensi kelas modus dikurang frekuensi sebelumnya, berarti 17 dikurang 13 dapatlah 4. Kemudian D2 itu frekuensi kelas modus dikurangi dengan frekuensi setelahnya, berarti 17 kurang 14 dapatlah 3. Kemudian panjang kelas itu teman-teman bisa kurangkan ya, batas bawah kelas kedua dikurang batas bawah kelas pertama, jadi 35 kurang 30 dapatlah 5 ya. Langsung kita masukkan tadi TB nya ya, tepi bawahnya 44,5 ditambah D1 nya 4 ya, 17 kurang 13. Kemudian D2 nya itu 3 ya, 17 kurang 14 ya, dikali panjang kelasnya 5 ya. Ini jadi sama dengan 44,5 ditambah ya 4, ini bukan 4/12 tapi ini 4/7 ya. Ini 4/7 ya. Ya, maaf ya, salah. 4/7 ya. Kemudian ya 44,5 ditambah 4/7 dikali 5 ya. Jadi sama dengan ya, ini kan 5 kali 4 20 ya, 20 dibagi 7 ya, 20 bagi 7. Ini mungkin ada keliru ya. Saya hitung saja biar cepat ya, 20 bagi 7. 20 bagi 7 dapatlah 2,85 ya. 2,85 ya. 2,85 ya. Kemudian kita tambah dengan 44,5 ya. Maaf ada salah perhitungan ya. Dapatlah dia 47,35 ya. 47,35. Oke ya, hasilnya adalah 47,35 ya. Ya. Oke, kita sudah menghitung modus data tunggal dan modus data kelompok. Kemudian yang terakhir kita akan menghitung median ya. Jadi median ini juga dibagi median data tunggal dan juga median data kelompok. Nah, untuk median data tunggal itu ada median untuk data ganjil, ada median untuk data genap. Untuk data ganjil rumusnya adalah X N ditambah 1 dibagi 2, dengan X itu merupakan urutan data ke ya. Jadi nanti dilihat X berapa, jadi itu data ke berapa. Untuk median data genap itu setengah X N dibagi 2 ditambah X N dibagi 2 ditambah 1. Ini juga X yang ke berapa ya. Contoh untuk median data dengan data ganjil ya. Tentukan median dari 11, 10, 9, 8, 5, 13, 8, 4, 6 ya. Pertama, urutkan dulu dari nilai terkecil sampai nilai terbesar. Sehingga didapatkanlah urutannya 4, 5, 6, 8, 8, 9, 10, 11, 13. Ya, nah, ini kita urutkan, berarti ini ada X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9 ya. X itu artinya data ya, berarti X1 data ke 1, X9 data ke 9 dan seterusnya. Nah, rumusnya tadi untuk data ganjil median sama dengan Xn ditambah 1 dibagi 2. Jadi median sama dengan N-nya ada berapa? Ada 9, berarti X9 ditambah 1 dibagi 2 ya. Berarti 9 ditambah 1 dibagi 2 hasilnya berapa? 10 bagi 2, 5. Berarti mediannya sama dengan X5. X5 itu berapa? Lihat di sini. X5 itu nilainya adalah 8. Jadi mediannya untuk data ini adalah 8. Bagaimana untuk data genap ya? Sama ya. Urutkan dari nilai terkecil sampai nilai terbesar ya.
kemudian kasih X1 berarti data ke 1 sampai X10 artinya data ke 10. Kita masukkan ke rumus. Median sama dengan setengah XN dibagi 2 ditambah XN dibagi 2 ditambah 1. Ingat N-nya ada 10. Jadi setengah X 10 dibagi 2 ditambah 10 dibagi 2 ditambah 1. Jadi median sama dengan setengah 10 bagi 2 dapat 5. Setengah X5 ya ditambah 10 bagi 2 tambah 1. 5 tambah 1 6 ya. Jadi X5 tambah X6 ya. Nah, X5-nya 8, X6-nya 10, berarti sama dengan mediannya setengah ya, 8 ditambah 10. Artinya 18 dibagi 2 sama dengan 9. Jadi mediannya untuk data ini adalah 9 ya. Bagaimana menghitung median data kelompok ya? Jadi ini rumus mediannya ya. ME median, TB tepi bawah kelas median ya. Nanti kita tentukan nilai kelas mediannya. N itu jumlah frekuensi, sigma FSM ya, sigma FN frekuensi kelas median ya, sigma FSM jumlah frekuensi sebelum kelas median, P itu panjang kelas. Ini contohnya ya. Nah, tabel yang sebelah kiri kita buat ulang, kita tambahkan frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif tinggal teman-teman jumlahkan, 8 tinggal geser, 8 tambah 10 jadi 18. Kemudian 18 tambah 13 31, 31 tambah 17 48, 48 tambah 14 62, 62 tambah 11 73, 73 tambah 7 8 80 ya. Nah, letak median itu sama dengan setengah N ya. N-nya ini tadi yang frekuensi tadi, berarti setengah dari 80 dapatlah 40. Jadi kita memilih kelas mediannya di data yang urutannya ke 40 ada di mana? Ya berarti ada di yang ke 48 ini ya. Nah, berarti di angka 48 di frekuensi kumulatif 48 ini adalah letak kelas mediannya. Nah, kita tentukan ini ya. Ini batas bawah, berarti tepi bawahnya berarti 44,5 ya. Kemudian N-nya tadi sama ya, panjang kelasnya ya, N-nya tadi ya, jumlahnya. Jadi banyaknya frekuensinya ada 80. Sigma FSM adalah jumlah frekuensi sebelum kelas median, berarti 31 ya. Atau teman-teman jumlahkan dari yang sini juga sama. 8 tambah 10 tambah 13 dapatnya 31. Dibagi FM, frekuensi kelas median itu ada 17. Dikali panjang kelas seperti tadi. Panjang kelas itu adalah batas bawah kolom kedua dikurang batas bawah kolom pertama. Tinggal kita masukkan ya. Tepi bawahnya 44,5 ditambah ya setengah N-nya tadi. Banyaknya frekuensi 80 dikurang sigma FSM 31 ya dibagi sigma FM-nya 17 dikali panjang kelasnya tadi ada 5. Jadi mediannya itu sama dengan 44,5 ditambah 9 dibagi 17 dikali 5 atau mediannya itu sama dengan 47,15 ya. Oke, teman-teman, demikian video tutorial saya pada kesempatan ini. Terima kasih teman-teman yang sudah setia menonton channel ini, mendukung channel ini. Share ke teman-teman kalian yang mungkin lagi belajar statistik atau lagi mengerjakan tugas ya. Semoga video ini dapat memberikan manfaat bagi kita ya, khususnya bagi saya pribadi dan umumnya bagi rekan-rekan sekalian ya. Oke, semangat berpuasa ya. Tetap aktif ya, walaupun kita dalam keadaan berpuasa ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.